bands. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the bands. Pose with the pose with the pose 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 with the bands. Pose with the bands. Maaf mengganggu waktunya. Kami dari pelajar SMK Negeri 1 Kenjeran sedang membuat vlog tentang wisata Banyubening. Kami ingin sedikit bertanya, Pak, tentang sejarah dan perkembangan tempat wisata ini. Boleh ya, Pak? Ya, apa yang dipertanyakan? Bagaimana asal usul ditemukannya atau dibukannya Banyubening hingga bisa dikenal seperti sekarang? Ya, ini sedikit saya ceritakan terkait asal usul atau dibentuknya wisata Banyubening di Binapan. Tidak lain yaitu dari inisiatif dari teman-teman pemuda warga sekitar yang mana melihat dari potensi alam yang sangat luar biasa. Pertama yaitu kaitannya air, yang mana air itu adalah sumber kehidupan. Tahu sendiri, bisa dilihat secara langsung sangat melimpahnya air. Nah, kelihatannya dari pengembangan wisata atau dijadikan wisata karena potensi air yang sangat melimpah itu kira-kira kan sangat cocok. Nah, maka dari situ dibentuklah atau dari teman-teman pemuda itu punya inisiatif untuk menjadikan wisata Banyubening. Baik, kalau boleh tahu asal usul penamaan Banyubening dan apakah ada makna khusus bagi masyarakat? Ya, yang pasti terbentuknya nama Banyubening atau terbentuknya wisata Banyubening itu tidak serta-merta dari asal-asalan. Yang pasti tetap ada makna tersendiri ataupun ada harapan besar di nama tersebut. Kenapa kok dinamakan wisata Banyubening? Karena di Binapan sendiri itu yang sangat melimpah adalah air, yang mana air itu bahasa Jawanya adalah banyu. Air yang bersih dengan bahasa Jawanya yaitu Banyubening. Dengan kata nama Banyubening yaitu mau muga-muga bening atine, bening pikirane, ya bening sekabian. Kapan didirikannya wisata Banyubening itu? Didirikannya wisata Banyubening di Desa Binapan Todangan yaitu di tahun 2023. Ya, baru berjalan. Kalau untuk dibentuknya atau dimulainya penamaan wisata Banyubening itu di 2023, cuman kalau untuk dibukanya itu baru 2 tahun berjalan. Bagaimana peran UMKM dalam mendukung wisata Banyubening? Alhamdulillah untuk peran UMKM dari awal ataupun sampai saat ini tuh sangat-sangatlah mendukung di wisata Banyubening. Karena kenapa kita menaruh UMKM atau melibatkan UMKM itu biasanya kalau untuk orang-orang wisata itu tidak lepas pasti sekalian ingin mencicipi UMKM daerah tersebut. Lalu bagaimana kondisi ekosistem di sekitar Banyubening dan apakah masih alami atau sudah banyak perubahan? Kalau untuk ekosistem terutama alam mulai dari pepohonan ataupun kali ataupun persawahan ini alhamdulillah masih alami semua, karena memang tujuan kita membuat wisata itu ya sifatnya berbau wisata yang alam. Jadi kali pun itu masih alam, sawah pun masih alam tanpa merubah sedikit pun apalagi merusak alam di sekitar. Bagaimana dampak keberadaan Banyubening terhadap perekonomian warga? Alhamdulillah sampai saat ini ya meskipun terbilang belum membawa dampak yang signifikan, setidaknya itu sudah memberi dampak perekonomian yang lumayan
untuk warga sekitar. Pertama, untuk karyawan sendiri yang tercakup di wisata Bani Bening itu pun sudah lumayan. Ya harapan kami nantinya dengan keberhasilan wisata Bani Bening itu bisa benar-benar dirasakan hampir di semua warga desa Tinapan, Sumrambah, ke Kecamatan Kodanan ataupun ke Kecamatan Kunduran ataupun se-Kabupaten. Kalau boleh tahu, apakah ada nilai budaya atau tradisi lokal yang masih terkait dengan Bani Bening hingga kini? Ada. Kalau untuk tradisi lokal ya meskipun yang berjalan sampai saat ini itu yang mungkin kayak masih kalau di bulan-bulan Suro itu yang ada dari ataupun kayak selamatan ataupun sedekah bumi. Cuman kalau untuk yang tradisional kayak tari ataupun gamelan itu memang belum ada. Juga itu yang gamelan, ada tradisi juga gamelan, yaitu tepatnya di Desa Tinapan, lebih tepatnya lagi di Wangga. Apa keunikan alam di sekitar Bani Bening yang membuat pengunjung betah lama-lama di sana? Ya mungkin dari mbak-mbak sendiri tahu lah, alam di sekitaran wisata Bani Bening apa yang kira-kira menjadikan kebetahan sebagian pengunjung. Tahu sendiri di sini itu bisa dibilang nuansanya asam. Di sisi lain air melimpah, apalagi kalau ingin menyusuri di kali ataupun mengelilingi di sekitaran sawah sudah jelas lah, karena alamnya benar-benar asri, yang pasti itu menjadikan kebetahan suatu pengunjung. Memang kita yang yang kita dorong itu pertama adem, ayem, bahkan bisa disaksikan secara langsung dari sekian pengunjung yang ada, meskipun itu habis makan pasti rata-rata sembari layah-layah. Itu suatu tanda kalau keberadaan alamnya itu benar-benar sangat nyaman. Bagaimana respon wisatawan yang berkunjung dan apa daya tarik utama yang paling disukai pengunjung? Untuk daya tarik wisata Bani Bening, sementara yang kita promosikan atau yang boleh kita jual yaitu sementara dari resto, yang mana tahu sendiri kalau dari menu resto wisata Bani Bening itu mungkin sudah gimana ya, kalau mendunia belum lah ya, istilahnya mungkin merasa di sekitaran Kabupaten Blora saya kira udah pada paham kalau dari menu wisata Bani Bening itu mungkin ya ya alhamdulillah. Dari sementara meskipun yang kita jual itu hanya menu itu sudah lumayan cukup untuk mengcover gaji teman-teman, sembari bisa menyediakan dari beberapa pengunjung yang berkunjung di wisata Bani Bening. Bagaimana keterlibatan masyarakat lokal dalam mengelola dan menjaga kawasan wisata ini? Alhamdulillah karena dari awal dari terbentuknya wisata Bani Bening itu inisiatif dari teman-teman pemuda, teman-teman Pogdarwis ataupun warga sekitar. Alhamdulillah itu sama punyanya berperan besar atau seolah merasa memiliki dengan keberadaan wisata Bani Bening tersebut.